Tapi yang terjadi apa? Semua liburan, orang asing tidak boleh masuk, tapi orang Indonesia silakan jalan-jalan, periksa swab antigen sebagai prasyarat. Yang terjadi semua tempat pemeriksaan antigen nauzubillah penuhnya. Itu dulu yang harus catatannya. Jadi apa yang harusnya dilakukan negara? Pertama, oke, kita perlulah berita bahagia setelah tahun ini ya hancur lebur. Vaksin akan dimulai Januari, mungkin. Tapi ada yang harus dilakukan hari ini juga. Pertama, tentu saja strategi pemerintah adalah menaikkan tempat tidur, menaikkan kapasitas, dan menaikkan semua yang bisa membuat orang kalau ada COVID positif masih bisa ditolong. Itu dulu yang pertama. Mau tidak mau, semua harus kerja keras. Tapi yang terjadi apa? Semua liburan, orang asing tidak boleh masuk, tapi orang Indonesia silakan jalan-jalan, periksa swab antigen sebagai prasyarat. Yang terjadi semua tempat pemeriksaan antigen nauzubillah penuhnya. Artinya apa? Swab antigen bukan menghalangi orang berangkat, tapi swab antigen adalah menambah pemasukan bagi salah satu rumah sakit juga menambah pemasukan. Tapi ya ini ya guilty feeling jadinya. Jadi misalnya kita nambah pemasukan, tapi resikonya 2 minggu lagi ya akan lebih bertambah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, 3T ini tidak pernah benar dilakukan sama negara. Mau negara, pusat, ataupun Pemda tidak pernah benar. Kita punya penelitian bahwa satu orang positif itu harusnya tracingnya bisa sampai 20. Tapi yang terjadi, kita bisa lihat bahwa satu orang positif biasanya yang dicurigai untuk tracingnya hanya sampai 6. 3 sampai 6 per daerah. Kita buka Pemda Depok, kita buka data di JKI, semuanya seperti itu. Apa yang terjadi dengan 3T ini? Nggak jelas dan nggak jalan. Yang terjadi apa? Mereka yang OTG tetap merasa, saya baik-baik saja. Atau habis di swab karena tracing, dia tetap melakukan aktivitas. Besoknya baru datang hasilnya atau 2 hari kemudian datang hasilnya positif. Terpaksa lagi ditambah lagi yang di tracing. Itu. Terus kalau misalnya komplainnya adalah soal, kan lab PCR kita nggak banyak. Siapa yang bilang lab PCR kita tidak banyak? Lab PCR itu murah. Saya selalu udah bilang ini dari bulan 3, bulan 4. Pengalaman RSUI untuk membangun lab PCR itu sangat mudah dan murah. Kita sudah punya stok labnya, tinggal diaktifkan, sekitar 1-2 minggu kita jalan. Di bulan 4 ketika pemerintah baru memberikan izin di bulan 3 untuk lab-lab luar yang lab Kesda dan lab laboratorium nasional. Itu murah. Kenapa? Karena cuma butuh 2-5 miliar untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan 200-300 pasien per hari, satu lab. Bahkan bisa mobile yang banyak dilakukan oleh swasta sekarang. Swasta banyak menawarkan mobile, pakai mobil, pakai ambulans, segala macam. Lakukan PCR, jualan segala macam, silakan. Tapi pemerintah malah tidak melakukan itu, tidak melakukan terarah, tidak melakukan 3T dengan benar. Padahal punya kapasitas dan punya uang. Kita punya uang 600-700 triliun, hanya 70-80 triliun untuk kesehatan. Bahkan untuk membangun lab PCR ini kita bisa lihat bulan lalu Gubernur Jawa Tengah mempresentasikan, kita udah punya bus PCR atau Surabaya berantem sama Pemda Jawa Timur rebutan lab PCR. Kita kan ketawa dengarnya gitu. Maksudnya lab PCR apa rumitnya? Apa susahnya bangun? Hari ini budgetnya ada, hari ini besok itu datang barangnya, 2 minggu lagi sudah aktif. Kalau mau 3T, maka kita harusnya bisa melakukan pemeriksaan. Kita udah 10 bulan. Kalau 10 bulan COVID-nya, kita masih di angka 40.000 sehari, 42.000 sehari untuk periksa COVID. 42.000 artinya cuma ada 100 lab saja yang terdaftar di pemerintah, atau 100-200 lab saja di pemerintah yang terdaftar. Ini kan lucu gitu, 100-200 itu kali 3 miliar, 4 miliar, ya atau 5 miliar baru 501 triliun budget untuk lab PCR. Lah, uang pemerintah kan ada 700 untuk ini. Kenapa harus ekonomi dulu yang dipikirin? Selamatkan manusia dulu, baru kita bicara ekonomi. Mau bicara vaksin tahun depan untuk game changer, nggak akan bisa. Kenapa? Orangnya udah nggak ada lagi nanti. Kalau orangnya udah nggak ada, ya apa yang mau diekonomikan gitu. Kita seolah-olah vaksin ada segala macam. Padahal kita butuh 2 kali ulang vaksin.
kita butuh tahun depannya lagi butuh ulang lagi sampai terwujud 270 juta orang yang divaksin atau minimal 70% 200 juta orang yang divaksin. Itu mungkin butuh 2 tahun. 2 tahun ulang lagi. Mau sampai 4 tahun seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Maka 3T itu. Rakyat udah tahu cara 3M segala macam, tapi tidak ada kebijakan pemerintah yang mengatakan bahwa kalau tidak lakukan 3M, maka kalian harusnya ditangkap, kalian harusnya didenda. Kemarin ada kasus Habib Rizik, urusan soal itu, tapi ternyata tidak dikejar penuh gitu, bahwa soal keramaiannya, soal sterilisasinya, tidak ada PCR-nya, itu tidak dikejar penuh. Pindah kemana sekarang? Padahal kalau misalnya dikejar penuh, bahwa kita bisa memperlakukan keadilan sama, rata sama semua orang yang melakukan kerumunan, maka ya penjara mungkin penuh, tapi penjaranya penjara kayak Wisma Atlet, karena kan mereka jadi positif segala macam. Tapi yang terjadi apa? Semua orang kan tahu, oh ini masalah loh, gitu. Jadi ini masalah yang ini bulan depan, bukan bulan depan, ini udah bulan Januari. Jadi bulan ini akan gila-gilaan, dan persentase bor yang terjadi kita udah nyampai 80-an%, walaupun WHO mintanya yang aman adalah 60%, kita akan siap-siap ke ya mungkin sampai 90, atau kalau di RSUI kalau dihitung sama yang IGD lebih dari 100% akhirnya bornya. Yang terjadi adalah kita cuma punya sekitar 8.000-9.000 ICU di seluruh Indonesia. Ada 100.000 lebih kasus aktif. Kalau ini naik ke 140-150.000, ICU akan lumpuh, dan kita harus memilih pakai, ya teorinya ada teori di kedokteran untuk memilih yang mana yang lebih pantas hidup dan yang mana yang lebih pantas ini. Ya sudah, ini case loss gitu. Itu yang akan kita takutkan, dan jangan sampai nakes yang suruh memilih.